Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, di sore ini pada maghrib kita bisa bertemu, bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan segala amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala kekhilafan, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan wabah corona ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya ada dalam ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Santriwan, santriwati, siswa-siswa SMP Al Musinin yang kami hormati, pada malam ini insyaallah kita akan membahas tentang arkanul iman, tentang rukun iman. Kemarin kita sudah bahas tentang arkanul Islam, sekarang kita tentang arkanul iman. Faslun, ini pasal arkanul imani, menerangkan tentang rukun iman, menerangkan tentang kepercayaan, tentang belief, tentang keyakinan. Ada berapa? Sitatun, ada 6. Nah, rukun iman itu ada 6 perkara. Sekarang ada sebuah pertanyaan, apa sih iman itu? Kata Imam Ajurjani dalam kitab At-Ta'rifah, beliau mengatakan al-imanu huwa at-tasdiqu, yaitu iman secara bahasa adalah membenarkan, percaya, yakin, itu iman. Sedangkan menurut istilah adalah at-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, yakin, percaya dina hati. Wal qawlu bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan. Amantu billah, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Qaulnya mengucapkan, hatinya iman kepada Allah, dan lidahnya, lisan mengucapkan amantu billah. Wal amalu bil arkan, dan dia mengamalkan segala apa yang diperintahkannya. Ketika hatinya sudah percaya, bibirnya, lisannya sudah mengucapkan, maka perbuatannya akan sesuai dengan apa yang dicintainya. Itu adalah iman, kepercayaan, keyakinan. Nah, jadi arkanul iman itu adalah tentang menerangkan tentang rukun iman. Sitatun, ada 6 perkara. Yang pertama, antu'mina billah. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak ada yang menciptakan kita kecuali dat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengurus alam semesta ini, yang mempunyai langit dan bumi, mengurus, mengatur semua yang ada di dalam bumi ini, kecuali dat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada dat yang berhak kita sembah, tidak ada dat yang berhak kita pintai pertolongan, persandaran kita, kecuali kepada dat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada dat Allah. Antu'mina billah, percaya, yakin, seyakin-yakinna dalam jiwa kita, dalam hati kita, bahwa Allah adalah Rabb semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Rob yang mengatur semua alam semesta. Rob yang menciptakan manusia, yang hayyun qayyum, la ta'khuduhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang pertama rukun iman adalah antu'mina billah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nomor kedua, wa malaikatihi, dan rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikatnya Allah. Kepada malaikatnya Allah, makhluk Allah yang gaib. Salah satunya adalah malaikat. Malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tugas malaikat adalah malaikat raqibun atidun, yang mencatat segala amal perbuatan manusia. Ada yang malaikat tugasnya mengurus matahari, mengutus bulan, dan semuanya, dan yang lain-lainnya. Percaya kepada para malaikat. Itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kutubihi, dan nomor ketiga beriman kepada kitab-kitabnya Allah, wahyu-wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi kita terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Qur'anul Karim. Mukjizatnya Nabi kita adalah Al-Qur'anul Karim, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan pedoman hidup kita. Nah, maka rukun iman yang ketiga adalah percaya kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, dan Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW lahir dan datang, maka semua manusia, semua makhluk harus percaya kepada Al-Quranul Karim, adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana Al-Quran beda dengan kitab-kitab yang lain. Munazzalun ala Nabi Muhammad SAW al-muta'abbad bitilawatih. Al-Quran itu adalah kalamullah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril, al-muta'abbad bitilawati, yang mana keagungannya adalah dibacanya, mendapatkan ibadah, merupakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan baca Quran, beda dengan baca komik, beda dengan buku-buku, beda dengan baca buku-buku yang lain. Tapi kalau kita membaca kitabullah, membaca Al-Quran, al-muta'abbad bitilawati, keistimewaannya adalah dibacanya pun mendapatkan ibadah, pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang nomor ketiga. Wa rusulihi, dan nomor keempat, iman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya ialah beriman kepada bahwa Nabi Muhammad SAW adalah khatamul anbiya'i wal mursalin, merupakan penutup nabi dan penutup utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada 25 nabi yang berhak kita ketahui. Yang ulul azmi, nabi kita adalah nabi yang paling mulia, bahkan nanti di yaumul jaza wal hisab, yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Beriman kepada Rasulullah SAW,
beriman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang keempat. Wa bil yaumil akhiri, dan nomor kelima adalah beriman adanya hari akhirat. Hari kiamat di mana semuanya akan hancur, di mana semuanya akan musnah, akan tiada. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan musnah, semuanya hilang, semuanya akan tiada kecuali dat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dunia sudah tiada, manusia sudah mati semuanya, maka yang akan hari kiamat, hari di mana semua manusia dibangkitkan. Summalatus alunna yauma idin anin naim, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Summalatus alunna yauma idin anin naim, pada hari itu semuanya akan ditanya Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang diberikan oleh Allah selama hidupnya. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat itu semuanya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, di qadi Rabbul Jalil. Ala yauma nakhtimu ala afwahihim, semua lisannya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, dan hanya berkata tangan. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci, yang berkata, yang menjadi saksi adalah tangan, kaki kita, mata kita, telinga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, ialah orang yang mampu mengolah kehidupan yang sementara ini untuk senantiasa berbuat kebaikan. Tetapi orang yang bodoh, kata Rasulullah SAW, ialah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, tidak memperdulikan kehidupan yang sebentar ini. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menggunakan kehidupan yang sementara ini untuk mencari amal kebaikan, untuk berbuat kebaikan, untuk menabung amal-amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang rukun iman yang kelima. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan nomor keenam adalah beriman kepada qadanya Allah Subhanahu wa taala, baik yang bagus maupun yang buruk, itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada qadanya Allah Subhanahu wa taala. Ada qada, ada qadar. Itu dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Qada, kata Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, ialah qada ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia diciptakan. Qada. Dan takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang setelah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi. Maka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, takdir dibagi dua. Ada takdir mutlak, ada takdir mubrom. Takdir yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditolak lagi oleh kita. Seperti apa? Kita dilahirkan oleh ibu kita, bahagia, senang, matinya tidak bisa dipungkiri. Tapi ketika takdir mu'allaq dan mu'allaq adalah takdir yang masih bisa diusahakan oleh kita.
Maka kata Rasulullah SAW, la yughayyiru takdir illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kita kecuali doa-doa kita. Maka perbanyaklah doa. Perbaiknya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ketetapan, ketentuan ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk maupun yang baik maupun yang buruk, semuanya adalah atas ketetapan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi itu semuanya kecuali atas izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bisa yang menolak itu semuanya kecuali dat Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keyakinan kita, salah satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus yakin atas qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa syarihi khairihi wa syarihi, yang baik yang buruk itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Corona juga ini adalah sudah qadanya Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghilangkan ini semuanya kecuali dat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diberikan akal, diberikan adanya kasab, adanya ikhtiar, adanya usaha oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput takdir yang baik. Ma'asyiral muslimin, siswa-siswa SMP Al-Muhsinin yang kami hormati. Jadi rukun iman yang keenam adalah beriman kepada qada, takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang baik maupun yang buruk itu semuanya datang seizin Allah Subhanahu wa taala. Santriwan-santriwati, siswa-siswa SMP Al-Muhsinin, mungkin sekian dulu. Insyaallah besok akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.